Selamat datang di materi lanjutan pemrograman dasar. Kali ini kita akan belajar tentang tipe data. Langsung saja kita buka Tony. Kemudian kita save dulu. Ctrl S. Kita beri nama tipe data. Oke. Seperti biasa, di sini formatnya adalah .py. Ketika kalian menggunakan teks editor lain, jangan lupa diberi nama atau diberi format .py. Selanjutnya kita akan belajar tentang tipe data. Yang pertama itu ada bilangan. Kemudian yang kedua ada string, str, string. Kemudian yang ketiga belajar tentang boolean. Sebetulnya masih banyak tipe data lainnya, namun yang lainnya akan ada di materi yang lebih detail lagi, sehingga di sini akan saya jelaskan tipe data yang akan kita pakai terutama untuk materi-materi fondasi atau fundamental ya, sehingga untuk kalian lebih bisa lagi memahami tentang Python harus paling tidak memahami 3 tipe data ini. Yang pertama bilangan. Bilangan itu ada satu adalah int, kemudian yang kedua ada float. Secara mudahnya int ini adalah untuk bilangan bulat. Kemudian float untuk bilangan desimal. Atau bilangan koma gitulah. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalnya A, variabel A saya punya angka 5 misalnya. Nah, 5 ini adalah bilangan bulat, maka dia tipenya adalah integer. Misalnya kita print tipenya. Tipe dari variabel A adalah, nah, maka dia akan menjalankan dengan hasil seperti ini, bahwa tipe A itu adalah integer. Nah, kalau misalnya A ini adalah float atau bilangan desimal, misalnya 5,2, maka di sini hasilnya adalah float karena tipe dari A sudah berubah dari 5 menjadi 5,2. Artinya 5,2 ini kan koma, bilangan desimal kan, maka dia tipenya adalah float. Ini tentang bilangan. Kemudian kita beralih ke string. String ini ada beberapa macam. Yang pertama ada string yang menggunakan kutip 1, kutip 2, atau kutip 3. Kutip 3 begini dan begini. Lalu bedanya apa? Nah, kita lihat. Begini bedanya. Misalnya saya punya nama di sini. Nama misalnya Ahmad Fauzi misalnya. Misalnya nama 1. Di sini ada Indra Gunawan misalnya. Kita pakai petik 1 di sini. Nah, yang di sini nama 3. Oke. Kita menggunakan, ini bebas ya, menggunakan petik yang mana bisa aja. Misalnya di sini Muhammad Indra Setiawan. Nah, begini. Ini sama, menggunakan ini sama hasilnya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan yang mana aja, bebas. Nah, begini. Lalu bedanya apa? Ini sama-sama string, tapi beda kutip. Nah, coba kita print. Kita print nama 1, kemudian kita copy,
Kita ganti nama 2. Kita ganti nama 3. Kita akan lihat perbedaannya. Untuk string yang menggunakan petik 1 dan petik 2 hasilnya sama. Cuma yang petik 3 ini hasilnya beda. Karena yang dari sini sudah terlihat ya. Ini ada 3 baris. Tapi kalau misalnya ini dibuat 3 baris, 2 baris misalnya, Fauzi Ramadan misalnya. Nah, ini kan sama-sama kita buat 3 baris, sama dengan ini. Coba kita jalankan. Nah, ini akan error. Karena ini perbedaannya. Perbedaannya, kita balikin dulu. Perbedaannya untuk petik 3 ini bisa multiline atau banyak baris untuk menampilkan string dalam jumlah baris yang lebih dari 1. Itu bisa menggunakan petik 3 maupun petik yang berbentuk seperti ini atau bentuknya seperti ini. Yang 3 yang tadi, 1 2 3 1 2 3 yang seperti ini. Ini sama untuk multiline, untuk beberapa baris. Nah, bedanya apa? Yang petik 1 dan petik 2 ini bedanya di mana? Nah, misalnya di sini nama Indra Gunawan misalnya ada petik 1-nya Gunawan misalnya. Nah, ini sudah terlihat di sini. Kalau misalnya kita run akan error. Karena di sini tutupnya terindikasi di sini, bukan di sini. Makanya kita harus menggunakan yang petik 2 biar yang di sini masih dianggap string, bukan sebagai tutup. Kalau ini begini akan error juga. Makanya ini fungsinya untuk menyesuaikan di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan kutip 1 tapi kita pengen beberapa baris? Caranya adalah menggunakan /n. Kita coba jalankan. Nah, Indra Gunawan. Coba kita lihat Indra Gunawan nih. Indra Gunawan berada di atau mempunyai 2 baris karena di sini terdapat /n. Gitu. Itu bedanya petik 1, petik 2 dan petik 3. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang boolean. Misalnya, saya punya variabel x. Boolean ini ada 2, true dan false. Udah. Harus huruf besar ya. Karena tadi Python ini adalah case sensitive. Ini kalau saya tulis huruf kecil nggak akan jalan. Tuh, nggak terdeteksi. Harus besar. Sama dengan ini. Misalnya saya print P-nya besar. Misalnya print tipe X. Harusnya kan nampil. Nah, karena print ini P-nya besar, maka nggak bisa. Itu yang namanya case sensitive. Jadi huruf besar dan kecil berpengaruh. Nggak bisa asal-asalan gitu. Nah, setelah kita tampilkan tipe data X-nya, maka di sini akan nampil bahwa tipe data yang ada di variabel X itu tipenya adalah boolean. Ini fungsinya nanti ketika kita mencari sebuah kondisi dengan kondisi benar atau salah. Sekian materi dari tipe data. Semoga kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang tipe data lainnya dalam Python di materi yang lebih detail berikutnya. Terima kasih.